Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Maulana dari jurusan Akuntansi angkatan 22 kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran untuk memenuhi soal ujian akhir semester. Nah, untuk soal pertama disuruh mencari anggaran produksi. Nah, di laporan pertama ini di sini ada tabel. Terus tabel pertama ada kuartal. Nah, kuartal ini terkait 1, 2, 3, 4. Nah, di mana dapat angka unit di berapa? 1250 sampai kuartal 4. Ini didapat dari soal. Terus ini juga sama, yang 15. Nah, untuk didapat hasil dari tahun, ini adalah jumlah dari kuartal pertama ditambah dari 2, 3, 4. Terus hasilnya ditaruh di tahun. Berarti 1250 ditambah 1500, terus ditambah 1750 ditambah 2000, ini hasilnya 6500. Nah, karena ini di harga jual dapat di di soal, terus kita kalikan saja 1250 dikali 15, maka totalnya 18.750. Nah, untuk pengerjaan kuartal berikutnya itu juga sama saja, dikalikan 15 dan hasilnya ini. Nah, untuk yang di sini sama saja dengan pengerjaan di kuartal di tahun. Ini sama juga 6.500 total dari semua kuartal dikali 15. Maka hasilnya 97.500. Baik, untuk penjelasan di sini soal nomor 2 terkait anggaran produksi bahan baku langsung. Nah, di sini ada tabel yang berisikan penjualan, persediaan akhir, jumlah kebutuhan, sama persediaan awal. Terus untuk yang terakhir unit yang diproduksi. Di mana mendapat ini penjualan? Angka di penjualan ini didapat dari atas. Nah, kita pindah dari sini. Ya, yang ini? Kita pindah ke bawah. Ke sini. Nah, di mana dapat 450? 450 kita ini didapat dari soal yang ini. Nah, ini didapat dari 1500 dikali 30%. Terus untuk kuartal kedua ini didapat dari, karena di sini ketentuannya penjualan pada kuartal pertama adalah 1250 sabun, persediaan awal adalah 300 kaos, dan persediaan akhir pada kuartal pertama adalah ini. Maka yang kuartal kedua ini didapat dari 1750 dikali 30%, maka hasilnya ini. Dan kuartal 3 juga sama, ini dikalikan ke dikalikan ke sini, ke 2000, maka hasilnya ini. Dan 375 ini didapat dari yang ini, yang di kuartal pertama dikali 30%. Untuk tahun, maka angka yang paling kecil kita di kuartal 4 kita pindah ke sini. Nah, maka seterusnya kita akan menambah dari penjualan ditambah persediaan akhir yang diinginkan. Kita tambah, terus 1250 ditambah 450, maka hasilnya ini. Untuk seterusnya sama, termasuk tahun juga. Nah, ini angka 300 didapat dari yang di sini, kuartal pertama tahun berjalan 300. Nah, yang ini ikut soal juga. Dan untuk 450 kita ikut dari kuartal pertama terkait di bagian persediaan akhir yang diinginkan. Yang ini 450, 525 sama 600. Ini dikurangi. Dan untuk yang ini sama juga ikut yang ini, yang soal. Nah, ini dikurangi, maka hasilnya adalah dari 1700 dari hasil penambahan penjualan sama persediaan akhir dikurangi 300, maka hasilnya ini. Terus ini juga sama, dikurangi. Nah, maka hasilnya juga ini, sama saja. 6.575 dari 6.875 dikurangi 300. Baik, untuk untuk laporan ketiga terkait anggaran pembelian bahan baku langsung. Ya. Di sini di soal ketentuannya ada Unilever membutuhkan 2 jenis bahan baku untuk membuat sabun deterjen seharga
Rp5 dan pewangi seharga Rp0,25 per ons dalam satuan unit. Pabrik membutuhkan 2 deterjen dan 4 on tinta untuk tiap sabun yang diproduksi. Kebijakan perusahaan memiliki 15% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya dalam persediaan akhir mereka. Asumsikan pabrik memiliki 75 deterjen dan 450 on pewangi pada 1 Januari. Di sini diminta asumsikan persediaan akhir kuartal keempat pada tahun 2020. Mohon maaf. Yaitu 420 deterjen dan 800 on bawang. Nah, untuk yang ini angka di unit diproduksi ini didapat dari yang laporan kedua ya. Dan ini dipindah. Nah, yang ini dipindah ke sini. Dan untuk bahan baku langsung per unit ini didapat dari di sini karena pabrik membutuhkan 2 deterjen, maka perkaliannya di sini kita kasih 2, angka 2. Nah, untuk penjumlahan kita ini sama saja ya. Dari 1800 karena yang di atas ditambah, maka di sini dikalikan 1400 dikali 2, maka totalnya ini. Dan untuk kuartal berikutnya juga sama saja, dikalikan. Ini juga sama saja, maka hasilnya ini. Nah, untuk persediaan akhir yang diinginkan, ini 420, kita ikut yang ini, yang dari soal. Untuk kuartal tahun 2020, kuartal keempat. Nah, ini. Nah, sedangkan untuk yang ini, kita 3150 dikali 15%, maka hasilnya ini. Dan untuk 574,5 kita 3650 kita kali 15%, maka hasilnya ini. Dan untuk yang 532,5 kita ini 3550 kali 15%, maka hasilnya ini. Nah, karena yang ini 420 ikut soal, maka untuk di tabel tahun kita ambil angka yang paling kecil. Maka di sini mohon maaf, angka yang paling kecil di sini adalah 420. Kita jadi tahun. Nah, di mana mendapat jumlah kebutuhan? Ini gampang, kita cuma tinggal menambah dari kebutuhan produksi, menambah persediaan akhir yang diinginkan. Nah, kita tambah ini kita tambah. Nah, ditambah. Maka hasilnya ini 2800 ditambah 472,5, hasilnya 3197,5. Untuk hasilnya semuanya sama saja ya untuk proses pengerjaannya di sini. Nah, untuk ini di persediaan awal ini kan dikurangi. Terus persediaan awal kita didapat dari kuartal pertama, kita ikut soal. Nah, asumsikan pabrik memiliki 75 deterjen. Ini kita diturunkan 75 menjadi persediaan awal. Nah, ini dikurangi ya di sini. Dan untuk mendapatkan ini 472,5, maka persediaan akhir untuk bulan kemarin maka menjadi persediaan awal di kuartal pertama. Kedua. Maka kita turunkan ke sini. 472,5 kita turunkan ke kuartal kedua, 574,5 kita turunkan ke 3, 532,5 kita turunkan ke 4. Nah, untuk 75 kita ambil dari angka yang paling kecil, sama seperti yang di atas, yang ini ya. Nah, terus ini dikurangi persediaan awal, jumlah kebutuhan dikurangi persediaan awal, maka hasilnya ini, bahan baku langsung yang dibeli. Nah, ini semuanya pengerjaannya sama. Terus untuk biaya per deterjen polos ini kali 5 kita dapat dari soal juga. Ini harga bahan baku untuk membuat sabun deterjen seharga 5 rupiah. Nah, biaya per deterjen juga ditanyakan untuk biaya per deterjen ditanyakan harganya. Itu kita ikut soal, maka di sini kita 5. Ini dikalikan.
hasil dari bahan baku langsung yang dibeli kita kalikan dengan biaya per deterjen polosan atau polos atau per deterjen, lebih gampangnya lah. Nah, maka hasilnya adalah ini. 3.197,5 dikali 5, maka hasilnya 15.987,5. Untuk pengerjaannya sama semua. Di sini dikalikan dari biaya deterjen polos. Di tabel tahun juga sama, dikalikan biaya per deterjen polos. Nah, untuk di produk sabun pewangi, ini proses pengerjaannya sebenarnya sama saja ya, kayak ini, kayak di sabun deterjen. Cuma saya akan menjelasin ulang biar lebih gampang. Baik, Bapak. Terus di unit yang diproduksi, kita sama juga mengambil dari laporan kedua. Mengambil ini. Nah, kita ambil ini, kita turunin ke bawah. Nah, anjrit mak lain sih. Lopon kan. Sebab bermananda ini atas. Nah, untuk di produk sabun pewangi, ini sebenarnya pengerjaannya sama kayak yang ini ya, yang deterjen. Cuma saya akan jelasin ulang biar lebih mudah dipahami. Untuk unit yang diproduksi kita sama, kita ngambil dari laporan yang kedua. Kita ambil yang ini di unit yang diproduksi. Nah, yang ini. Kita turunin lagi ke sini. Aduh, mohon maaf, kelewat. Kita turunin ke sini. Nah, jadi ini. Untuk bahan baku langsung per unit, kita juga ikut dari soal. Nah, ini. Kita yang di sini. Kita ambil dari pabrik membutuhkan 4 on tinta untuk sabun. Maka ini akan menjadi angka dari bahan baku langsung per unit dikali 4. Untuk kebutuhan produksi, kita jumlah hasil dari 1.400 dikali 4, maka hasilnya 5.600. Untuk pengerjaannya untuk kuartal berikutnya dan juga tahun, di tabel tahun, ini sama saja, dikali 4, maka hasilnya ini. Maka persediaan akhir yang diinginkan, kita ngambil dari nah di sini di kuartal keempat sama kayak yang tadi, ikut ketentuan soal. Nah, kita ambil yang ini 840. Nah, untuk yang di kuartal ke pertama dan juga 2, 3, 4 dan ketiga, ini kita ambil dari 6.300 dikali 15%, maka hasilnya 945. Untuk 1095 ini kita ambil dari 7.300 dikali 15%, dan untuk yang ini 1065 kita ambil dari 7.100 dikali 15%. Karena yang ini ikut soal dan menjadi angka yang paling kecil di antara kuartal, maka ini akan menjadi tahun. Nah, yang ini kita jumlahkan dari kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir. Maka 5.600 ditambah 945, maka hasilnya 6.545. Untuk pengerjaannya juga sama saja untuk tahun dan kuartal lainnya, ditambah dari kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir yang diinginkan, maka hasilnya menjadi jumlah kebutuhan. Jadi yang ini. Nah, untuk yang ini di tabel di persediaan awal ini menjadi pengurangan sama kayak yang tadi, mengurangi dari jumlah kebutuhan. 450 kita juga ikut dari soal di pewangi, di bagian produk pewangi. 450 on pewangi. Kita ini jadikan sebagai 450 kita jadikan sebagai ini persediaan awal untuk kuartal pertama di bulan Januari, di bulan 1 artinya di kuartal pertama. Nah, ini dikurangi 6.545 dikurangi 450, maka hasilnya ini. Dan di mana didapat ini 945 sama kayak pengerjaan yang ini. 8.365 dikali mohon maaf.
Ini didapat dari ini. Didapat dari ini kita ambil dari kuarter yang pertama. Dan ini juga yang ini, kuarter kedua. Kita ambil yang ini. Terus yang ini kita ngambil yang di sini, di kuartal ketiga. Proses ini, proses penghitungannya juga sama, dikurangi ya, dikurangi menjadi jumlah kebutuhan dikurangi persediaan awal. Nah, jadi hasilnya yang ini. Ini semua. Untuk di tahun, karena di sini angka paling kecil 450, kita jadikan kita masukkan ke tahun. Juga dari jumlah kebutuhan di tabel tahun 27.140 dikurangi 450, maka hasilnya 26.690. Berarti hasil dari bahan baku langsung yang dibeli, maka hasilnya adalah ini. Nah, terus untuk ini di biaya deterjen polos, kita angka yang ini kita ambil juga dari soal. Nah, kita ambil yang di sini di harga. Nah, harga menjadi biaya per deterjen polos, maka hasilnya ini. Ini didapat dari 6.095 dikali 0,25, maka hasilnya ini. Untuk proses pengerjaannya juga sama, dikalikan ini, dikalikan biaya per deterjen polos. Nah, untuk jumlah pembelian bahan baku langsung, karena kita disuruh mencari jumlah pembelian bahan baku langsung, maka jumlah biaya pembelian di setiap produk kita tambahkan. Nah, kita tambahkan. Nah, di sini. Jumlah biaya pembelian sabun di bagian produk deterjen kita tambah dengan pewangi. Jumlah biaya pembelian yang tinta yang di sini. Nah, ini ditambah, maka hasilnya yang kita dapat adalah ini, jumlah pembelian bahan baku langsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ini ya, lanjutan yang tadi di anggaran tenaga kerja. Berdasarkan contoh sebelumnya, jika suatu batch yang dihasilkan 100 sabun membutuhkan 15 jam tenaga kerja langsung, maka waktu tenaga kerja langsung untuk menghasilkan satu kasus berlogo adalah 0,15. Ini didapat dari yang ini ya, 15 jam dikali produk 100 sabun. Diasumsikan tarif upah rata-rata yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan produksi kaos adalah $15 per jam. Langsung kita masuk ke tabel aja. Di bagian tabel, di sini ada unit yang diproduksi, terus jam tenaga kerja langsung per jam, jumlah jam yang dibutuhkan, serta rata-rata upah per jam. Terus untuk yang terakhir, jumlah biaya tenaga kerja. Nah, untuk yang unit yang diproduksi ini sama saja ya, kita ngambil dari laporan kedua yang tadi. Kita ambil yang ini. Nah, ini kita turunkan saja menjadi unit yang diproduksi. Nah, menjadi yang ini. Untuk 0,15 jam tenaga kerja langsung ini didapat dari yang ini, hasil dari 15 dibagi 100. Kita jadikan angka sebagai jam tenaga kerja langsung per jam. Maka hasil yang didapat dari jumlah yang dibutuhkan, hasilnya 1400 dikali 0,15. Maka hasilnya ini. Dan untuk kuartal berikutnya juga sama, dan di bagian tahun juga sama, 6.575 dikali 0,15. Nah, untuk rata-rata upah per jam kita juga ngambil dari soal ya, dari sini. Nah, kan rata-rata upah per jam 15. Nah, ini dijadikan angka rata-rata upah per jam. 210 dikali 15, maka hasilnya 3.150. Dan untuk kuartal 1, 2, 3, 4 sama bagian tahun ini juga sama, dikalikan rata-rata upah per jam, maka hasil yang didapat adalah ini. Nah, untuk di sini, di anggaran overhead
di bagian 5 ya, soal nomor 5, anggaran overhead. Berdasarkan contoh sebelumnya, tarif overhead variabel adalah $7 per jam tenaga kerja langsung. Overhead tetap yang dianggarkan sebesar 7.500. Maka karena di sini ada 4 kuartal, maka per kuartal yaitu 1.875. Untuk jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan, kita ngambil dari jumlah yang dibutuhkan. Nah, kita ngambil yang ini. Kita turunkan menjadi jam tenaga kerja ya, di jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan. Nah, kita turunin ke sini. Untuk angka 7, kita ngambil dari soal per jam tenaga kerja langsung menjadi tarif overhead variabel. Nah, jadi ini. Untuk overhead variabel yang dianggarkan, ini total dari 210 dikali 7. Maka totalnya 1470. Dan untuk pengerjaannya dari kuartal 2, 3, 4 serta tahun sama saja dikalikan 7. Maka hasilnya adalah ini. Nah, untuk overhead tetap yang dianggarkan, ini didapat dari soal yang di sini, overhead tetap yang dianggarkan. Nah, karena totalnya per kuartal adalah 7.500, untuk di kuartal 1, 2, 3, 4 kita tulis 1.875 ini. Dan untuk di bagian tahun, total dari semua kuartal dari 1, 2, 3, 4. Nah, totalnya ini 7.500. Dan untuk jumlah overhead kita tambahkan saja dari sini. Overhead variabel yang dianggarkan ditambah overhead tetap yang dianggarkan, maka hasilnya adalah ini. Nah, 1.470 ditambah 1.875 hasilnya 3.345, serta seterusnya, dan juga begitupun yang di bagian tabel tahun. 6.903,75 ditambah 7.500, maka hasilnya 14.403,75. Untuk soal nomor 6, anggaran persediaan akhir barang jadi di laporan ke-6. Anggaran persediaan barang akhir barang jadi untuk tahun berakhir Desember 2020. Di sini ada perhitungan biaya per unit serta bahan baku langsung. Ini didapat dari laporan ketiga. Di situ angkanya ada di soal ini. Nah, maka ini 5 dikali 2 10, terus yang di sini 0,25 dikali 4 hasilnya 1, maka ditambah, maka hasilnya 11. Dan untuk tenaga kerja langsung di sini ngambil dari laporan soal keempat, 0,15 dikali 15, maka hasilnya 2,25. Dan untuk overhead di bagian variabel 0,15 dan 0,15 dan 7 ini didapat dari laporan kelima, soal laporan kelima. Nah, maka hasilnya ini. Untuk tetap per jam tenaga kerja langsung di 7.500 ini ngambil di soal laporan kelima. Terus dan untuk 1.806,25 ini kita ngambil dari jumlah yang dibutuhkan tabel tahun di laporan keempat. Coba kita lihat ya. Nah, kita ngambil yang di sini. Nah, mohon maaf lewat. Terus dibagi ya, 7.500 dibagi 986,25, maka hasilnya 760. Ini diturunin ke sini. Dan untuk overhead tetap kita ngambil di 0,15 kita ngambil dari yang marah Pumasara usici. Nah, untuk yang ini di laporan ke-6, mohon maaf. Di laporan ke-6 di perhitungan biaya unit di bagian bahan baku langsung, kita ngambil di laporan ketiga di soal.
di soal bentar ya. Di sini. Nah, kita ngambil dari ini. Maka hasil yang didapat adalah 5 kali 2 sama dengan 10, serta 0,25 dikali 4 sama dengan 1. Terus kita tambah menjadi 11. Dan tenaga kerja langsung di sini kita dapat dari laporan soal keempat. Nah, kita ngambil angka dari sini. Nah, 0,15 jam tenaga kerja langsung dikali 15, maka hasil yang didapat adalah 2,25. Untuk overhead di bagian variabel 0,15 jam tenaga kerja langsung dikali 7, maka ini didapat dari di laporan kelima. Di bagian kelima kita ngambil di sini, di soal bagian laporan kelima. Maka 0,15 jam tenaga kerja langsung dikali 7 hasilnya 1,0,5. Dan untuk tetap di bagian jam tenaga kerja langsung ini 7.500 ngambil dari laporan kelima. Terus dan untuk yang 986,25 jam tenaga kerja langsung ini ngambil dari laporan keempat di bagian jumlah yang dibutuhkan. Laporan keempat. Nah, di sini kita ngambil di sini. Maka hasilnya adalah 760. Dan untuk ini kita ngambil di soal overhead tetap di sini. Kita ngambil di maaf. Tetap. Nah, di situ disuruh 0,15 overhead tetap. Kita ngambil di sini. Nah, maka hasilnya adalah 0,15 dan ini kita ngambil dari hasil yang ini. Terus 0,15 dikali 760 hasilnya 114. Maka ini ditambah ya dari hasil bahan baku, tenaga kerja langsung serta variabel, terus overhead tetap kita tambah hasilnya ini. Dan untuk persediaan akhir unit kita ngambil di soal di angka 375 dari laporan kedua. Kita ngambil di laporan kedua. Kita cek lagi laporan kedua. 375. Nah, kita ngambil di sini di angka tahun 375. Nah, di sini. Terus tarif ini kita dapat dari sini. Ini kita kita bagi. Kita kalikan 375 dikali 15,44 maka hasilnya 5.700. Untuk yang terakhir setelah kita mengerjakan laporan dari 1, 2, 3, 4 sampai ke 6, maka kita lanjut anggaran harga pokok penjualan di bagian laporan ke-7. Anggaran harga pokok penjualan untuk tahun berakhir Desember 2020. Bahan baku langsung yang digunakan kita ngambil dari laporan ketiga. Saya sudah perjelas di sini ya biar lebih gampang. Nah, ini angkanya. Di bagian tahun, jumlah tahun. Terus hasilnya adalah ini. Serta tenaga kerja langsung yang digunakan kita ngambil di laporan keempat jumlah tahun juga. Maka hasilnya adalah ini. Untuk overhead untuk overhead kita ngambil di laporan kelima. Ini. Nah, dari ketiga angka ini kita tambahkan maka hasilnya adalah ini. Nah, terus persediaan barang jadi awal ini ngambil dari laporan kedua. Nah, terus untuk 15,44 kita ngambil dari tarif di bagian laporan ke-6.
Nah, ini ya, kita kalikan maka hasilnya adalah ini. Kita tambahkan lagi 101 522,5 kita tambah 4.632 maka hasilnya 106 154,5. Dan barang jadi akhir kita kurangi ngambil dari laporan ke-6. Nah, di sini ya di bagian jumlah. Maka 106.154,5 dikurangi 5.790 maka hasilnya adalah 100.364,5. Untuk bagian harga pokok penjualan yang dianggarkan hasilnya adalah ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kalau ada tutur kata yang kurang sopan atau tidak dimengerti, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.